Halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada hari ini kita akan membahas tentang CSS. Ya, karena sudah hampir 1 bulan, kita sudah 1 bulan bergelut dengan HTML. Sekarang sudah saatnya kita next ke materi CSS. Oke. Sebelumnya pastinya kamu pernah dengar kata CSS ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah kamu sudah paham bagaimana itu CSS, apa itu CSS, dan bagaimana cara penerapan CSS? Oke, pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih itu CSS. Jadi CSS adalah singkatan dari, kita lihat dulu, Cascading Style Sheet. Jadi CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, di mana namanya sebagai style atau sebagai gaya. Nah, di dalam HTML sendiri, kita menganalogikan HTML, CSS, dan JS itu seperti rumah biasanya. Biasanya kita menganggap seperti rumah seperti ini. Nah, ini adalah rumah yang tanpa CSS, dia masih polos. Jadi kalau kita lihat di program-program kita biasanya, coba Mister buka dulu ya. Mister buka dulu programnya. Nah, ini adalah milik kita. Nah, ini adalah tampilan dari HTML, benar? Iya, dia masih polos, sama dengan halnya dengan pondasi rumah yang ini. Nah, tetapi setelah kita kasih CSS, dia akan bergaya. Bisa kita atur gayanya, entah ini dia lebarnya mau sampai sini, sampai ujung, dari ujung ke ujung. Ini input text-nya bisa jadi gede. Terus ini bisa jadi berwarna-warna teksnya, atau nanti dikasih ditutup card dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari CSS. Inilah rumahnya. Jadi sebagai pewarna atau sebagai gaya, sebagai style. Bukan hanya warna sebenarnya, bisa ukuran. Kayak contohnya ini kan bisa kita ukur nih. Nah, tapi kita mau yang pilihan ini juga bisa kayak gitu. Nanti bisa di CSS. Kita mau warnanya, waduh, nggak mau warnanya kalau polosan putih jelek. Nah, kita bisa gunakan CSS untuk stylingnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kurang lebih itulah pengertian dari CSS dan fungsinya. Kemudian, setelah kita paham apa itu fungsi, apa itu CSS dan fungsinya, kita masuk kepada bagaimana cara penulisan CSS. Nah, kalau kita lihat program kita klik saja di sini, terus kita klik yang ini, kita ketik CMD, kita ketik code spasi titik, kita enter, kita akan masuk ke kode kita. Nah, bagaimana cara penulisan CSS, Mister? Nah, kemarin kita sudah sedikit belajar tentang yang namanya name dan ID. Nah, name dan ID nanti juga ada yang namanya atribut class. Ini yang akan sangat berguna bagi CSS, karena CSS tidak bisa apa-apa tanpa itu. Bisa sih, cuma hal tersebut akan memudahkan kita dalam penulisan CSS berulang. Nah, ada 3 cara sebenarnya dalam penulisan CSS. Cara pertama adalah inline. Nah, inline itu artinya gimana? Sesuai dengan namanya, inline, di baris. Jadi misalkan nih, Mister mau styling form yang ini, form input text yang atas sendiri berarti ya. Yang ini, teks yang ini. Nah, Mister mau kasih styling dia lebarnya bisa gede, bisa lebar banget. Nah, di dalam ini kita juga mengenal yang namanya atribut style. Nah, jika kita menggunakan CSS inline, ingat inline, kita harus menulis style ini di dalam sini, di dalam tag yang ingin kita ubah. Misalkan Mister mau ubah tag input, ya stylenya di dalam tag input sini, sebelum tutup ini ya. Ini dia termasuk salah satu atribut. Nah, terus misal aku mau ini lebarnya jadi berapa ya? Lebar banget dah contohnya. Nah, kita bisa kasih di sini, kasih width. Nah, width ini kan artinya lebar. Kita bisa atur deh. Biasanya kalau di HTML, CSS itu kita bisa mengenal yang namanya PX. PX itu adalah singkatan dari pixel. Jadi berapa pixel nih? Misal Mister mau 600 pixel. Kita save, kita lihat. Oh, dia lebih lebar. Mister mau 1000 px. Wih, lebih lebar lagi. Nah, ini adalah cara penulisan CSS inline. Sederhana saja ya, inline. Nah, inline ini apa kelemahannya, Mister? Misalkan kelemahannya inline ini adalah, misalkan
kamu punya inputan ini 1, 2, 3, 4. Nah, jika penulisan inline, kamu harus menulis kode style ini berkali-kali. Misalnya number style with 1000px. Nah, baru muncul 2. Kalau yang bawahnya lagi ya nulis lagi. Nah, itu akan lebih ribet. Kemudian CSS mengeluarkan cara penulisan baru yang disebut sebagai internal CSS. Kalau ini inline, tadi inline, ini internal CSS. Internal CSS itu gimana, Mister? Internal CSS itu memungkinkan kita menulis satu CSS untuk berbagai kode yang ingin kita gunakan. Nah, contoh, cara penulisannya gimana? Dia itu untuk internal, dia itu ada di dalam tag head. Ada di dalam tag head ya. Nah, dengan cara apa, Mister? Kita kasih tag yang namanya style. Nah, tag style ini adalah pertanda bahwa gaya penulisan CSS kita adalah internal CSS. Nah, gimana caranya styling? Kan ini tadi Mister hapus ya, belum Mister hapus ya. Kalau kita refresh ini harusnya balik. Ya, dia kembali. Nah, aku mau ini tadi lebarnya sama kayak tadi, Mister. Nah, di style CSS, kita tuh nggak perlu nulis kode yang sangat panjang gitu. Kita hanya perlu kasih style di sini, terus kita inisialisasi di sini. Nah, contoh nih ya. Di sini Mister punya text ID. Text ID. Nah, fungsi dari ID adalah sebagai inisialisasi kan, bahwa oh ini punyanya siapa, sebagai nama lah, sebagai ID, alamat begitu. Nah, cara penulisan ID di sini tuh gampang. Kita pakai nama tanda pagar. Nah, kemudian ini itu menunjukkan bahwa kita mengambil tag ID, atribut ID. Nah, atribut ID apa? Text ID. Kita copy aja. Terus kemudian kalau di CSS internal, kita menggunakan namanya kurung awal kayak gini. Nah, baru kita bisa gunakan kodenya di sini. Misal with 1000px. Nah, otomatis yang memiliki ID text ID yaitu yang ini akan memiliki panjang 1000px. Kita refresh, kan yang ini kan yang memiliki, kita refresh. Nah, dia memiliki. Nah, tetapi atribut ID ini itu tidak boleh sama antar komponen. Jadi untuk input ini itu text ID, ini juga nggak boleh sama. Kamu boleh mikir bebas sih sebenarnya, ngarang bebas namanya. Nah, intinya ID itu tidak boleh sama karena dia inisialisasi yang benar-benar inisial. Jadi nggak bisa sama. Nah, gimana Mister caranya kalau mau aku ini sama ini, biar aku nggak nulis kode CSS-nya berulang kali, misalkan kode CSS-nya panjang. Kita mengenal yang namanya atribut class. Atribut class ini bisa kita namai bebas sesuka kita, variabelnya bebas. Ini misal kita tulis CSS input gini. Nah, pengambilan di sininya itu juga tidak bisa seperti ini lagi. Ini kan tadi mengambil ID. Nah, kalau mau mengambil class itu kita pakai titik. Ya. Jadi titik itu menginisialisasi class. Class mana yang namanya text ID? Oh, nggak ada, adanya ID. Nah, kita ganti namanya jadi ini. Nah, CSS input sama kan? Oke, kita refresh. Nah, dia masih memiliki yang sama karena CSS-nya ada di sini. Kalau misalkan ini tak hapus, kelasnya tak hapus, dia akan kembali. Nah, kita pakai kelas ini ya. Oke. Sampai sini paham mungkin? Ini adalah penulisan internal CSS, benar. Nah, ini kan kalau kodenya satu ya, Mister. Kalau kodenya kayak gini tok yo, mending aku pakai inline aja, tak puter-puter lagi, toh yo sama. Nah, itu kalau kode CSS-nya sedikit, kalau CSS-nya banyak. Contoh, border, Mister kasih bordernya none, dia nggak ada bordernya, dia hilang, tapi masih bisa diketik. Hehehe, keren kan? Mungkin jangan border none deh, border red. Oh, nggak bisa. Border color red. Nah, contohnya kayak gini. Ini border warnanya merah, Mister. Nah, aku mau semuanya ini punya border warna merah dan panjangnya sama. Nah, kan kamu harus nulis ini. Kalau internal kan nulis ini, terus nulis ininya lagi. Nah, itu akan lebih lama. Ingat ya, untuk pembedanya, ini sebenarnya kalau inline tuh kayak gini kan. Nah,
dia dipisahkan dengan kurung semicolon atau titik koma. Nah, ini yang biasanya disebut oleh para programmer kurang titik koma. Nah, titik koma yang ini yang dimaksud. Nah, titik koma seperti ini. Kalau penulisan inline-nya seperti ini berarti style width 1000x, sorry, 1000x. Nah, dipisahkan oleh semicolon atau titik koma. Nah, terus kemudian border color red. Nah, gini. Ini penulisan ini internalnya, ini inline-nya. Nah, kalau internal berarti kamu harus ngopi kode ini panjang. Nah, oke. Dengan internal kamu hanya perlu menulis kelas ini saja. Kelasnya ini sesuai dengan ini kan. Nah, sesuai dengan ini. Kita bisa nambah kelas baru, boleh, bisa. Kelas tambah di sini, kelas apa namanya? Sesuai dengan yang ini ya, jelas. Nah, seperti itu. Contoh CSS input di sini aku kasih kelas lagi. Kelas CSS number. CSS number aku kodenya sama aja wis, biar sebagai contoh aja ya. Tetapi warnanya ini biru, blue. Nah. Oke, blue. Sorry, ini namanya belum diganti. CSS number. Ini, nama ini itu sama dengan CSS yang akan kita tulis. Nah, kayak gini. Nah, pertanyaannya gimana kalau aku mau email ini warnanya merah kayak CSS input yang ini? Ya udah, kita tinggal copy kelasnya aja. Dan lihat ya, ini kan inputan email ya. Kamu lihat di email ini, seharusnya dia akan berubah sama seperti ini. Hanya kita menambahkan CSS input. Kita refresh, ya sama. Jadi kamu hanya menulis kode kelas ini saja untuk merender style sheet yang seperti ini. Nah, kelas itu nanti kita juga bisa memiliki banyak kelas di dalam satu atribut. Contoh, atribut ini itu kan tadi memiliki panjang dan juga border color, ya kan? Atribut input yang ini. Nah, aku kasih lagi suatu kelas. Aku akan membuat suatu kelas namanya adalah kelas height atau ketinggian. Height. Oke, kita kasih kurung berawal. Height-nya Mister akan atur sebagai 100px. Mister akan atur sebagai 100px. Nah, Mister mau semua, bukan deh, yang ini sama yang ini itu memiliki tinggi atau lebar ke atas 100px atau 100 pixel. 100 pixel. Nah, caranya kita tinggal inisialisasi kelas ini di dalam kelas atribut yang ingin kita gunakan. Contoh, Mister kan ingin di tag ini dan juga yang number. Agar memilih, kita tinggal tambahin aja. Ini tadi kelas apa namanya? Kelas height. Kita copy nama kelasnya. Nah, Mister kan mau tadi yang text input dan text number. Kita tinggal tambahin di kelas spasi. Kita kasih ini spasi, paste, dan kita tambah, lihat ya. Dan dia memiliki ukuran 100px, 100 pixel. Nah, jadi kita bisa membuat style sheet yang banyak di sini, dan kita bisa panggil di sini. Kita panggil tadi CSS input yang mana? Ini berarti dia memiliki lebar 1000 dan juga border atau garis itu 100 warna merah. Kalau ini tadi CSS number mana nih? CSS number ini. Dia memiliki apa aja? Dia memiliki 1000px, panjang 1000px dan garis tepi berwarna biru. Nah, kemudian aku punya kelas height. Kelas height akan mengatur ketinggian 100px menjadi 100px. Nah, mana aja yang ingin kita tinggikan, ya udah kita tinggal tambahin. Misal ini tak tambahin height. Misalkan aku yang atas nggak jadi, wes yang tengah aja, yang input number aja tak kasih kelas height. Ini kalau aslinya itu gini ya. Nah, jadi dia spasi. Nah, di sini. Jadi jangan di enter, biarkan dia lanjut aja, kasih spasi aja. Nah, kalau tadi kan ini Mister hapus ya yang ini ya. Jadi sekarang ukurannya otomatis dia tidak akan 100 karena kelas height-nya dia Mister hapus. Kelas height yang ini, kelas height ini di sini Mister hapus. Otomatis ini akan menjadi lebih kecil. Kita refresh. Ya, seperti itu. Itu adalah penulisan kedua. Nah, kemudian ada lagi satu cara. Nah, untuk ini bisa ya, kan kamu biasanya geser-geser gini ya, ini kan ribet ya. Nah, ini bisa kamu klik Alt plus Z agar dia ke bawah,
gitu. Nah, ini kan penulisan internal. Tadi kita sudah belajar inline, terus kemudian internal. Kita akan belajar yang namanya external CSS. Jadi ini adalah penulisan yang terakhir dan sangat sering digunakan oleh para developer karena pemisahan atau pembagian datanya, pembagian filenya itu gampang. Nah, gimana Mister kalau kita mau bikin external CSS? Sesuai namanya, external. Kalau tadi inline kan ya di dalam line-nya, kalau internal di dalam filenya. Kalau eksternal di luar dari filenya. Nah, contoh nih ya, Mister hapus dulu. Mister hapus dulu. Ini kelasnya, biarkan saja kelasnya, karena ingat ya, ingat kelasnya ya. Input text dia memiliki kelas CSS input saja. Input number dia memiliki dua kelas, CSS number dan kelas height. Kemudian input email dia hanya memiliki CSS input sama kayak yang atas. Oke, kalau kita refresh kan CSS-nya sudah Mister hapus tadi, otomatis hilang kan, rusak kan, balik dari awal kan. Walaupun kelasnya ada, tapi kalau CSS-nya nggak ada ya buat apa? Nah, kemudian kita akan masuk dalam penulisan external CSS. Caranya kita akan buat file baru di dalam halaman ini. Kita klik kanan, jangan diklik kanan deh. Kita klik Ctrl plus N, otomatis akan membuka tab baru. Nah, ini kita save dulu. Direktorinya pastikan di yang sama yang ini, Mister di belajar ini. Nah, plain text-nya kamu klik ini, plain text, kamu ubah menjadi CSS. Namanya adalah css.css. Nah, otomatis akan bertambah seperti ini. Nah, terus kode yang tadi kamu sudah hapus, tadi kan ada kode dihapus ini kan, itu sebenarnya nggak dihapus sama Mister C. Apa tak hapus ya? Oh, tak hapus ternyata guys. Nah, terpaksa ngetik lagi, nggak masalah. Nah, yang ini, nah, karena ini sudah ada dua file yang berbeda, kita akan panggil file ini, file CSS ini ke dalam file HTML ini. Jadi kita akan panggil file CSS ini ke dalam HTML yang ini. Caranya gimana? Ada yang namanya method link, tag link. Nah, kalau kamu klik link, di bawah ini sudah ada tulisan CSS. Kamu tinggal klik saja CSS. Ingat ya, di dalam tag head, Nah, kemudian ya udah, hrefnya ini tinggal arahkan kepada filenya. Filenya namanya apa? Punya Mister kan namanya CSS. Kalau kamu namanya berbeda silahkan, tidak apa-apa. Mister enter. Nah, dengan demikian, file CSS ini sudah masuk ke dalam file HTML yang ini. Kalau kita refresh, tetap tidak ada yang terjadi apa-apa karena file CSS-nya kosong. Kecuali kalau kita tambahi. Tadi Mister kan ada kelas ini ya, kelas input, CSS input. Mister bikin di sini. Nah, kamu nggak usah pakai tulisan style gini, nggak usah. Langsung saja. Kelas CSS input. Memiliki border color red dan width 1000 px. Kita refresh, otomatis ada karena CSS ini sudah terpanggil di sini. Minusnya kalau mau ngedit CSS dan HTML secara bersamaan, kamu harus pindah file-file gini. Nah, tetapi ini sangat memudahkan agar file HTML kamu ini bersih. Cuma ada ini tok, bersih. Jadi kamu kerjanya enak. Nah, tadi udah ada CSS input, kemudian Mister bikin lagi tadi CSS number ya, CSS number. Oke, kita bikin. Kelas CSS number. Dia memiliki border color blue. Kemudian sama 1000 px. Otomatis ada karena CSS blue, karena input number dia memiliki kelas CSS number yang ada di sini, sehingga dia mengeksekusi kode yang ini. Border colornya warnanya biru, lebarnya 1000 px. Nah, tadi ada lagi kelas height. Oke, kelas height. Kelas height yang ini ya, kelas height. Oke, Mister akan buat CSS kelas height. Kelas height. Kita tulis height-nya 100 px. Tulis, oke, sudah aman seperti itu. Jadi itu adalah 3 cara penulisan CSS. Semoga kamu paham. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan karena ini menurut Mister sudah paling gampang. Itu tadi ya, ketiga cara. Pertama ada inline,
internal dan juga eksternal CSS. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!